Saya membaca semuanya. Jadi akhirnya ya setiap hari saya membaca naskah Jawa Ono Coroko. Sebenarnya apa itu satu langkah sebelum tong sampah, karena naskah itu semuanya dalam keadaan yang ya. Saya melihat, saya kira, ini apa? Baba Bangun Topo. Oh, yang sedang diteliti itu ya. Pak, ya. Adanya di Pasar Loak. Ya? Di Pasar Loak. Assalamualaikum Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi dalam episode Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, Ngariksa. Kali ini dalam episode yang sekarang ini saya akan bincang-bincang dengan seorang profesor di Köln University, Profesor Indonesian Philology and Islamic Studies. Tentu Sobat Ngariksa sudah banyak mendengar namanya, yaitu Profesor Edwin Wierenga. Kita sapa beliau. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Pak Umang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kopiahnya rapi sekali. Terima kasih. Kelihatan seperti orang Indonesia. Oh, saya senang. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk kita ngobrol-ngobrol di Ngariksa ya. Kembali. Mungkin Pak Edwin pernah mendengar Ngariksa? Ya, sudah sering. Saya sering mendengar. Jangan-jangan sudah hafal juga kepanjangannya ya? Ya, begitulah. Ya, jadi Ngariksa itu sebuah program ngaji manuskrip kuno Nusantara. Saya tahu. Kita membacakan kadang-kadang manuskrip, gitu, khususnya manuskrip Indonesia ya, Nusantara. Kadang-kadang kita juga berbincang dengan pakar manuskrip, nah, seperti sekarang ini. Ya. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Edwin bisa memperkenalkan diri ke para sobat Ngariksa kita. Oh ya, tentu saja. Nama saya Edwin Wierenga. Saya lahir di Belanda tahun 1964. Terus saya mengambil studi bahasa Indonesia, bahasa kebudayaan Indonesia. Itu waktu itu masih meliputi banyak, jadi bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Jawa. Boleh juga milih bahasa Sunda, saya tidak. Tapi ada juga banyak bahasa daerah. Jadi setelah saya selesai dengan studi itu, saya mengambil disertasi dan ya akhirnya saya sampai ke jatuh cinta dengan manuskrip-manuskrip Indonesia ya. Akhirnya ya. Pertama-tama itu karena apa? Pertama-tama saya mulai belajar tentang naskah Indonesia itu karena naskah itu merupakan sumber sejarah Indonesia. Sumber primer itu yang penting buat saya, karena saya terlebih dulu mulai sebagai mahasiswa dalam bidang yang lain, bidang sejarah. Karena saya tertarik dengan sejarah Asia pada umumnya, Jepang, Cina, India, Indonesia. Dan saya memilih itu bidang sejarah di Leiden, karena Leiden itu terkenal dengan sejarah Asia. Tapi lama-kelamaan saya agak kecewa karena sumbernya cuma Eropa, Inggris, Belanda. Dan saya bertanya kepada profesor-profesor itu, ya bagaimana nggak ada sumber primer dari Asia sendiri? Katanya, ya kalau gitu harus ke bidang yang lain. Nah, terus saya berkecimpung ke bidang Indonesia. Makanya saya selalu dari awal sampai sekarang penelitian saya berhubungan dengan sejarah Indonesia juga. Ya, karena tesis master S1 itu mengenai cerita Bangka. Itu satu teks historiografi Pulau Bangka. Dalam bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan pakai huruf Jawa tentu saja. Huruf Jawi, maaf. Huruf Jawi. Huruf Jadi Jawi. Arab yang aksara Arab yang dimodifikasi. Betul. Dan itu tesisnya ya. Itu tesis S1 dan juga diterbitkan. Itu saya senang sekali bahwa bayangkan saya masih muda sekali, baru 24, buku pertama sudah diterbitkan. Aduh, saya belum kenal dengan gadis Indonesia ya? Belum. Waktu itu saya belum pernah ke Indonesia. Belum pernah ke Indonesia? Belum. Saya baru ke Indonesia tahun 91 itu dalam rangka penelitian disertasi saya. Karena begini, saya menulis disertasi mengenai Baba Bangun Topo. Baba Bangun Topo itu satu teks, sebenarnya ada
beberapa teks, tapi singkat aja. Itu satu kelompok teks mengenai pengasingan Sunan Pakubuwono ke-6 ke Ambon. Ke Ambon, karena setelah perang Diponegoro atau bahasa Belanda Java Oorlog, perang Jawa, dari 1825 sampai 1830, Sunan Pakubuwono ke-6 ditangkap oleh Belanda tentu saja dan diasingkan ke Ambon. Di Ambon ia hidup sampai tahun 1849 karena itu tahun wafatnya. Nah, di sana Sunan Pakubuwono ke-6 jatuh cinta dengan seorang Tionghoa. Jadi nolak kue. Jadi ada namanya untuk teks itu Babat Bangun Topo. Bahasa Jawa berarti. Bahasa Jawa, semuanya bahasa Jawa. Aksara Jawa juga, ya semuanya Jawa. Nah, mengapa ada banyak teks? Karena waktu saya baru, karena saya diminta, waktu itu saya baru selesai dengan cerita Bangka, jadi itu bidang Melayu, saya kira oke, saya meneruskan pekerjaan dengan disertasi dengan Melayu. Tapi lain kata profesor, ya maaf, sekarang ada lowongan untuk asisten untuk bahasa Nusantara Jawa. Artinya Pak Edwin belajar bahasa Melayu, juga kemudian bahasa Jawa, aksara Jawa ya? Iya, tapi saya sejak awal, saya mengambil 2 dalam bahasa Inggris major. Jadi saya major dalam Melayu, tapi sekaligus juga Jawa. Tapi saya kira, oke, Jawa menarik, tapi saya mau meneruskan dengan Melayu aja. Kata Profesor Ras, yang waktu itu Profesor Bahasa Jawa, katanya, ya maaf, tapi sekarang tidak ada lowongan. Ada lowongan. Ada lowongan tapi harus Jawa. Harus Jawa. Okay. Jadi kalau mau harus Jawa. Ya. Nah ya, nggak usah pikir panjang tentu saja karena apa alternatifnya? Berarti tidak punya pekerjaan. Oke, saya bilang, ya baik. Oke, Anda diberi 1 minggu untuk menulis proposal. Jadi saya ke katalog Peugeot mencari satu teks karena itu tradisi Leiden. Bahwa orang yang mau mengambil S3 dalam filologi selalu berdasarkan naskah. Jadi pertanyaan pertama, Anda ambil teks apa? Nah ya, saya mencari. Akses katalog ya? Harus akses, ya. Waktu itu tahun baru tahun 80-an, abad yang lalu, belum ada banyak katalog lain dari sekarang. Saya hanya punya katalog Peugeot, yaitu yang paling penting buat saya, karena saya pikir, oke. Yang judulnya? Judulnya Literature of Java. Ya, 4 jilid. Ya. Karena koleksi naskah Jawa di Leiden itu besar sekali. Ya. Ada ribuan naskah. Nah, saya berpikir secara praktis, saya kira oke, saya ambil katalog Peugeot, saya bisa pakai koleksi di Leiden, jadi nggak usah kemana-mana, saya tinggal di Leiden waktu itu, jadi bisa bersepeda ke perpustakaan Leiden setiap hari, bisa buat. Saya berpikir bagaimana saya harus mengambil satu teks yang jumlah naskahnya hanya kecil. Mungkin 1-2 naskah itu sudah cukup, jadi biar tidak terlalu banyak. Nah, terus saya menemukan satu teks itu tentang Babat Bangun Topo. Saya kira, menarik, karena hanya ada waktu itu, setahu saya, hanya ada 3 naskah. Saya kira, oke, cepat saya menulis satu proposal, langsung tentu saja diambil, karena lowongannya sudah ada. Saya bekerja dan tahun ketiga saya baru untuk pertama kalinya ke Jawa. Nah, saya kira di sana saya ke Perpustakaan Nasional. Semakin mengenal khasanah manuskrip ya, kalau ke Perpustakaan Nasional. Ya, ke Perpustakaan Nasional di Jakarta dulu. Kemudian saya kira, Sunan Pakubuwono tentu saja dari Solo, harus ke Solo juga, dan ke Yogyakarta. Aduh, itu pertama-tama itu rasanya senang dan kecewa. Kenapa senangnya? Kenapa? Senangnya karena di mana-mana ada naskah mengenai Sunan Pakubuwono ke-6. Kecewa. Kecewa karena di mana-mana ada naskah mengenai Sunan Pakubuwono ke-6. Jadi kerjaannya lebih banyak. Makanya. Jadi akhirnya saya menemukan waktu saya mulai ada 3 naskah, setahu saya tentu saja sudah ada sebelumnya, itu pengetahuan saya ya, kurang persiapan mungkin.
Tapi akhirnya saya menemukan sampai 20 naskah. Dan itu semuanya berlainan. Jadi saya membaca semuanya. Jadi akhirnya ya setiap hari saya membaca naskah Jawa, Ono Coroko. Dan ada 5 versi. Dan pernah saya juga ke Solo, ke Pasar Loa, melihat ada naskah, tapi itu semuanya sudah rusak. Maksudnya Pasar Loa berarti naskah itu dijual ya? Ya. Dijual ya? Ya. Ya, sebenarnya itu satu langkah sebelum tong sampah, karena naskah itu semuanya dalam keadaan yang ya sudah hancur. Bagi sebagian orang mungkin tidak berguna ya. Tidak, jadi mereka menawarkan itu di Pasar Loa karena sudah nggak dipakai lagi. Saya melihat ada satu naskah yang kotor sekali, sudah pasti juga kena banjir, karena ada banjir tahun 60-an di Solo. Jadi tintanya sudah agak kabur. Nah, saya melihat, saya kira, ini apa? Bapak Bangun Topo. Oh, yang sedang diteliti itu ya? Adanya di Pasar Loa. Di Pasar Loa. Ada nggak sekarang manuskrip? Enggak dibawa. Jadi saya akhirnya ini hasilnya ada. Ini yang disertasi. Disertasi ya. Alhamdulillah dalam bahasa Belanda supaya semua orang bisa membaca. Semua orang di Belanda. Ya. Sayangnya tidak di Indonesia. Ya gitu. Jadi ada 2 jilid dan memang saya lihat. Boleh. Ada Bangun Topo. Ya. Ini sudah diterbitkan ya, Pak Edwin? Enggak diterbitkan. Hanya begini saja. Hanya begini aja. Ya. Jadi itu 5 versi. Mengapa ada 5 versi? Begini. Anaknya, jadi anak Sunan Pakubuwono ke-6 menjadi akhirnya Pakubuwono ke-9. Dan Pakubuwono ke-9 tentu saya tertarik sekali dengan riwayat hidup ayahnya. Makanya ada banyak versi mengenai Bapak Bangun Topo. Mulai dengan satu teks yang ditulis menurut saya di Ambon, berhubungan dengan itu semacam cerita cinta mengenai Pakubuwono ke-6 dan Nona Kue. Tapi lama-kelamaan, terutama karena anaknya Pakubuwono ke-9 tertarik dengan riwayat hidup ayahnya, itu menjadi satu cerita yang panjang sekali, sampai ratusan halaman. Jadi ya itu memang satu teks besar. Pak Edwin kan beberapa tahun kemudian menemukan lagi manuskrip, membaca lagi begitu ya. Ya keahlian itu yang kemudian membawa Pak Edwin sekarang menjadi profesor di Köln University. Betul. Nama institutnya apa, Pak Edwin? Nama institut sudah berubah beberapa kali. Pertama-tama institutnya Orientalisches Seminar. Berarti ya seminar itu semacam institut Orientalisches itu namanya Kajian Timur. Jadi karena itu Arab, Persia, dulu juga ada beberapa Turki ada juga, dan sejak tahun 60-an ada juga Indonesia. Dan sekarang sudah berubah, baru tahun lalu ada satu perubahan nama dalam bahasa Inggris itu Institute for the Language and Culture of the Islamic World. Dunia yang dipengaruhi oleh Islam. Itu satu perbedaan juga, karena apa itu sebenarnya dunia Islam? Dunia Islam itu Arab, Iran, Turki, Indonesia atau Jerman? Mengapa tidak? Ada minoritas kelompok orang Muslim juga. Dan di institut di sini juga ada penelitian dan pengajaran mengenai umpamanya minoritas orang Islam di Jerman. Itu mengapa Pak Edwin tidak hanya mengkaji manuskrip pada akhirnya ya? Memang, tapi walaupun keahlian khususnya tentu saja kajian manuskrip. Betul. Nusantara betul. Ya. Jadi kaitan dengan kajian Islam, bagaimana dunia lain dipengaruhi oleh teks keislaman barangkali ya. Dan saya mungkin juga ingin sedikit menyampaikan ke Sobat Ngariksa bahwa saya bersama Pak Edwin tahun 2006 ya. Syukurnya saya mendapatkan beasiswa dari Alexander von Humboldt Stiftung untuk postdoktoral di sini selama 2 tahun. Jadi bagi Sobat Ngariksa yang mungkin ingin mengajukan postdoc, silakan. visiting researcher di sini, silakan. Asalkan ada
tanda tangan dari Pak Edwin ya. Jangan lupa. Jangan lupa itu. Kembali lagi ke manuskrip Pak Edwin. Ini soal koleksi. Pak Edwin kan mengoleksi beberapa manuskrip nih yang untuk kepentingan pembelajaran mungkin gitu seperti yang kita lihat di hadapan ini. Saya Kalau saya lihat sangat beragam sekali. Pak Edwin memberikan perhatian pada manuskrip kertas juga, kertas Eropa, tapi juga pada lontar juga gitu ya. Mungkin bisa ceritakan asal usul dari manuskrip yang menjadi bahan pembelajaran ini. Oke, sebenarnya itu tidak dengan sengaja. Itu semuanya itu karena antara tanda kutip tentu saja, kebetulan aja saya mendapatkan naskahnya. Seperti tadi dengan Bapak Bangun Topo, di Pasar Loa saya melihat, ada Bapak Bangun Topo, dan tentu saja saya mau membeli. Saya tidak peduli dengan harganya. Mudah-mudahanlah saya tidak terlalu menunjukkan antusiasme karena harganya akan naik tentu saja. Ya, tentu saja itu akan naik. Tapi ada satu contoh lagi, kebetulan aja juga di Pasar Loa, ini satu naskah dari Solo, lihatlah ini ada cap, itu cap pemilik sebelumnya, Bongso Dinomo, itu masih pakai huruf Latin. Itu dipastikan pemiliknya ya? Itu dulu dan saya kira ahli warisnya itu nggak peduli lagi dan terus itu dijual aja. Dulu bapak itu tinggal di Jalan Dr. Rajiman nomor 8 sih ya atau 3 di Solo. Nah terus di sini itu menarik. Ini seperti buku ya, jadi itu halaman judul. Ini syukurlah dalam Ono Coroko. Dan sayangnya saya tidak paham seperti sepaham Pak Edwin. Oke, sayang, saya baru mau ngetes. Jadi di sini tertulis ini apa? Meniko Kitab Johar Tauhid. Johar Tauhid. Ya. Kalau versi Arabnya saya sudah khatam. Ilmu tentang tauhid. Terkenal sekali. Tapi Joharat Al-Tauhid itu terkenal sekali dalam seluruh dunia Islam. Berarti ini semacam terjemahannya di dalam aksara bahasa Jawa. Betul, semacam komentar atau syarah. Syarah. Wow, jadi dalam aksara Ono Coroko. Karena apa? Ada seorang Jawa, seorang Ningrat. Kebetulan saya tahu itu. Ini orang siapa saya melihat namanya karena saya mencatat itu namanya Rarangabehi Kartoharto atau Rarangabehi Tirto Proco dan bapak itu sebenarnya di belakang satu versi Bapak Bangun Topo juga, jadi semuanya itu juga berhubungan karena itu Solo ya. Nah dan ini ditulis tahun, harus lihat di mana itu tahun 1919. Karena apa? Ada orang yang disuruh, namanya di sini. Ini tanda tangannya Ki Sastro Gupito. Di sini ini apa huruf Arab? Arab ini. Lihat Pegon. Ini. Pegon toh? Gupito. Kalau Arab saya bisa baca. Ya persis. Nah itu. Dan Jawa itu Sastro Gupito. Nah ternyata karena apa? Ini seorang penyarin atau juru citro bahasa Jawa, dan ini terjemahan dalam bahasa Jawa. Sangat rapi sekali. Ya. Saya bisa melihat ya, nanti kita akan hadirkan beberapa halaman. Bagus. Tapi yang tadi itu kolofonnya berarti ya Pak Edwin ya? Semacam kolofon. Ada informasi apa saja selain ya sebentar. Ini apa halaman judul. Seperti buku biasa ya. Ada pengarangnya di situ tertulis? Tidak. Enggak. Hanya apa penyalin. Jadi Ki Sastro Gupito. Ya. Dan ada kolofon. Berarti di sini di belakang tentu saja, karena kolofon itu di belakang selalu. Sebentar, ini juga Sastro Gupito. Ya. Semacam tanda tangan ya. Dan ada juga, sebentar, harus melihat di mana persis. Di sini.
Ini bahasa Arab malah. Ini kolofonnya ya. Ini kolofonnya. Menarik sekali. Kolofonnya meskipun manuskrip Jawa, Wonocoroko, kolofon dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau ini saya bisa bacakan. Iya, tapi siapa yang lebih fasih, Pak Edwin atau saya? Pasti Pak Omar. Tapi saya bisa membaca itu. Amin. Amin. Ya. Amin. Tapi ada sesuatu yang juga menonjol di sini, yaitu apa itu? Cara tulisannya. Jadi Kisah Sokopito terbiasa pakai huruf Jawa atau Wonocoroko. Tapi di sini jelas kelihatan bahwa tulisan Arab agak kurang profesional ya, jadi kurang bagus ya. Betul, hotnya untuk ukuran hot. Ya. Meski kurang bagus, tetapi saya kira sangat terbaca dengan jelas. Ya. Mungkin Pak Edwin saya minta izin saya bacakan ya. Boleh. Sobat Ngariksa bacaannya wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam amin. Jadi ini penanda akhir ya. Seperti biasa. Sholawat kepada Rasulullah. Seperti biasa. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma gfirli wali walidina wal masyayikhina. Nah ini sedikit salah tulis nih. Seharusnya wa masyayikhina. Ya, tapi yang tidak boleh ada, tapi itu biasa dalam manuskrip. Oke. Memang. Tapi itu orang Jawa ya. Kalau secara filologis dalam filologis kan ada kritik teks. Sobat Ngariksa yang menelitinya itu bisa ngasih catatan wa masyayikhina wali ahbabina wa man yaludu bina min auladina wa azwajina wal muslimina amin. Jadi ini mohon ampunan untuk aku, untuk kedua orang tuaku, untuk guru-guruku dan seterusnya. Kemudian amin. Tahun 1337. Ini tahun Hijriah ya Pak Edwin? Iya. Dan karena itu sama dengan 1919. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik juga dalam naskah ini, yaitu ada gambar. Ada dua binatang. Saya melihat dua binatang. Apa artinya? Nah itulah pertanyaannya. Jadi tentu saja ada anggapan orang yang berkata bangau, sepertinya. Saya kira juga itu burung bangau. Dan ini burung apa? Itu bekicot. Betul. Saya kira juga. Saya berkata betul karena saya juga merasa bahwa itu siput atau bekicot. Akan tetapi apa artinya? Nah, itu. Nah, tentu saja ada dua pertanyaan. Ada juga bisa bertanya, seharusnya ada arti di belakangnya, karena juga bisa orang berkata ini cuma dekorasi saja, ini hanya gambar, nggak ada artinya. Tapi saya kira ada arti, karena mengapa ada dua binatang? Karena kalau cuma dekorasi aja, mengapa memilih dua binatang itu? Nah, dan untuk itu saya menulis satu artikel. Tentang ini, ilustrasi ini. Wow. Jadi kalau ingin. Jadi kalau ini Sobat Ngariksa harus tahu nih, dari sekedar gambar saja itu bisa jadi artikel di jurnal internasional ya. Itu atau di buku itu terbit di dalam buku. Ini The Heron and the Snail, a visual pun in the Javanese manuscript of the Jawharat al-Tauhid. Ini dalam karangan kumpulan untuk Profesor Platenkamp. Dan ini ada juga dua, lihatlah, ini ada dua gambar. Dan mungkin bisa diceritakan dalam artikel itu apa artinya? Menurut tafsir Pak Edwin. Menurut tafsir, itu penting ditekankan menurut tafsir saya. Karena jelas tidak ada penjelasan mengenai gambar ini di dalam naskah itu sendiri. Jadi orang berkata bahwa maksud saya dengan gambar ini itu. Enggak, sama sekali tidak. Jadi saya berpikir bagaimana harus tahu juga dengan citra burung bangau dalam sastra Jawa. Nah, bagaimana itu positif atau tidak burung bangau? Ternyata itu burung bangau dalam sastra Jawa itu punya gambaran yang negatif. Negatif. Ya, karena apa? Cobalah aja melihat burung bangau, bagaimana perilakunya. Ia sangat serius, kelihatan serius, warnanya putih, jadi seperti murni. Padahal
burung itu dalam sastra ya itu tidak berhubungan dengan kenyataan. Burung itu tidak berbuat apa-apa. Burung itu tidak usah dibunuh atau motif sastra. Motif sastra itu katanya dalam sastra Jawa biasanya disamakan dengan istilah Jawa wiku endok. Jadi endok itu telur. Jadi endok. Bahasa Sunda juga endok. Gitu. Jadi dari luar warnanya putih, tapi di dalam warnanya lain. Berarti dari segi lahiriah ia kelihatan serius, murni, suci, tapi batiniah lain sekali, malah sebaliknya. Jadi mungkin itu berhubungan dengan gambar itu. Saya tidak tahu, tapi pendek kata aja. Saya mengutarakan beberapa interpretasi, mungkin ini, mungkin itu. Tapi akhirnya saya kira begini. Saya kira mungkin berhubungan juga dengan dongeng. Dongeng mengenai burung bangau yang seharian ia menunggu, setia tentu saja di dekat danau, saya kira ia dekat danau, dan ia melihat banyak ikan lewat, ada yang kecil, yang besar, tapi semuanya biarin aja karena ia ingin yang terbesar tentu saja, rakus. Oke. Ya toh? Tapi kita penasaran kenapa motifnya harus negatif. Padahal kalau kita lihat teksnya Jauhar Tauhid itu kan tentang tauhid, tentang sifat-sifat 20 misalnya. Betul. Saya akan coba menjelaskan itu. Ada penjelasan. Saya akan coba. Menarik sekali. Ya maaf agak panjang, tapi saya akan lebih cepat dengan penjelasannya. Jadi burung bangau menunggu satu hari, ada banyak ikan yang lewat, tapi ia nggak mau karena terlalu rakus. Ia ingin yang terbesar. Tapi sudah mau malam, perutnya berkeroncong, dan ia mau makan. Akhirnya nggak ada ikan lagi, dia terpaksa makan siput. Bekicut. Apa artinya? Menurut saya bahwa seperti itu dari Sastro Kupito, dari juru citro, orang penyaring yang berkata bahwa maaf, ini cuma terjemahan, bisa disamakan dengan bekicot, itu tidak asli, tapi itu bisa dinikmati, begitulah. Tapi saya nggak tahu, ada juga mungkin ada sindiran terhadap majikannya yang dianggap orang sok suci. Mungkin. Tapi itu semuanya spekulasi, hipotesa, dan tafsir dan semua orang yang dulu bisa tahu karena kalau sudah mau wafat. Pastinya harus ditanyakan ke yang melukisnya ya. Tapi sudah wafat. Wafat. Ya, ini sangat menarik sekali. Saya kira bagi para pengkaji teks sastra semua teks, semua gambar itu tanda. Secara semiotis bisa dikaji gitu ya. Nah sekarang saya ingin melihat contoh yang lain. Ini saya tanya-tanya terus nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Mungkin saya senang. Kopinya dinikmati dulu. Ya oke, baik.